Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Safitri. Di sini saya akan membuat tugas video hukum internasional. Oke, apa sih hukum internasional itu? Mari kita bahas. Jadi, hukum internasional adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara dalam sistem internasional. Hukum internasional mencakup serangkaian aturan, prinsip yang ditetapkan melalui perjanjian internasional, praktik negara-negara, serta keputusan hukum dan implementasi oleh lembaga-lembaga internasional. Tujuannya adalah untuk mengatur perilaku negara-negara dalam menjaga perdamaian, mengatur konflik, mempromosikan kerjasama, dan melindungi hak asasi manusia. Nah, seperti yang kita dengar, hukum internasional dari namanya saja sudah internasional, berarti itu adalah hubungan antar dua negara dengan tujuan tertentu. Oke, kita lanjut. Hukum internasional mencakup berbagai aspek, termasuk hukum perang, juga dikenal sebagai hukum humaniter internasional, hukum pengungsi, hukum laut, hukum lingkungan, hukum perdagangan internasional, hukum investasi nasional, ya seperti memberikan dana kepada negara lain kemudian untuk dijadikan investasi. Kemudian ada hukum asasi manusia, hukum diplomatik, dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga prinsip-prinsip umum seperti kedaulatan negara, tidak ada campur tangan dalam urusan dalam negeri. Jadi walaupun kedua negara itu bekerja sama, tapi negara yang satunya lagi tidak berhak untuk mengikuti urusan pribadi dari negara tersebut. Dan larangan penggunaan kedaulatan negara, tidak ada campur tangan kedua negara yang tidak ada campur tangannya kedua negara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi jika sudah terdesak itu boleh. Kemudian, hukum internasional berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengikat negara-negara dan lembaga-lembaga internasional dalam suatu hubungan mereka. Negara-negara diharapkan untuk mematuhi kewajiban-kewajiban hukum internasional, dan pelanggaran hukum internasional dapat menghasilkan konsekuensi hukum seperti sanksi internasional atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional atau arbitrase. Oke, tadi kan di bagian A kita sudah membahas tentang apa sih hukum internasional. Kemudian kita lanjut ke bagian B. Jadi di bagian B itu ada hukum antar bangsa atau Law of Nation atau Völkerrecht. Ya, maaf ya jika ada salah dalam penyebutan kata. Jadi, hukum antar bangsa adalah kumpulan norma, asas, kaidah yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa, terutama negara-negara berdaulat seperti ya Indonesia ini sendiri. Ini merupakan bagian dari hukum internasional publik yang mengatur interaksi lintas batas negara, termasuk subjek hukum lainnya seperti organisasi internasional. Kemudian ada poin-poin hukum antar bangsa. Yang pertama, fokus hubungan, mengatur interaksi antar negara-negara dengan organisasi internasional atau antar organisasi internasional. Kemudian yang kedua adalah sejarah, berakar dari ius gentium dalam hukum Romawi yang mengatur hubungan antar bangsa-bangsa atau orang per orang. Oke, karakteristik dari hukum antar bangsa sendiri itu
bersifat publik dan horizontal atau persamaan derajat. Jadi tidak ada membeda-bedakan antara negara satu dan negara lainnya. Oke, kita lanjut dari tujuan hukum antar bangsa-bangsa. Tujuannya adalah mengatur ketertiban perdamaian dan pergaulan masyarakat internasional dalam berbagai dimensi, seperti perjanjian internasional dan kebiasaan internasional. Secara singkat, hukum antar bangsa-bangsa memastikan adanya keteraturan dalam hubungan antar negara-negara yang berdaulat. Kemudian kita masuk ke bagian C, international public, adalah sekumpulan asas-asas, kaidah, dan aturan yang mengatur hubungan perilaku serta persoalan hukum antar negara-negara berdaulat dan subjek hukum internasional lainnya, seperti Organisasi Internasional Hukum. Ini bersifat koordinatif atau sederajat, bertujuan menjaga perdamaian dan mengatur interaksi yang melintas batas negara. Nah, itu tadi adalah bagian C yang menjelaskan tentang international public. Oke, secara rinci, definisi hukum antar negara mencakup aspek-aspek berikut. Yang pertama, pengertian utama. Ini adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara dan entitas internasional. Berbeda dengan hukum nasional yang mengatur domestik, ya seperti namanya sejauh. Jika hukum nasional itu berarti mengatur hukum di dalam negara itu sendiri. Dan jika hukum internasional berarti mengatur hukum antar dua negara. Kemudian ruang lingkup dari international public mencakup berbagai bidang seperti hukum perang, hukum laut, hukum diplomatik, dan HAM. Kemudian kita lanjut pada bagian C, adalah definisi para ahli. Kita ambil di sini pendapat dari Mokhtar Kusumadja dalam hukum internasional publik. Jadi menurut pendapat beliau, mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Kemudian ada karakteristik dari hukum internasional publik. Hukum ini tidak memiliki badan eksekutif atau kepolisian internasional, melainkan bergantung pada perjanjian internasional seperti praktik negara dan prinsip-prinsip umum untuk ditaati. Jadi untuk karakteristik hukum di sini, hukum internasional ini hanya berisi perjanjian dan tidak memiliki lembaga-lembaga tertentu, hanya mungkin diawasi oleh PBB saja dan tidak memiliki lembaga kepolisian sendiri. Oke, menurut pendapat saya, hukum internasional Oke, kita lanjut. Maaf sebelumnya. Kita lanjut pada bagian D. Menurut pendapat saya sendiri, antara hukum internasional, hukum antar bangsa, dan hukum antar negara, mana yang paling cocok untuk saat ini? Berdasarkan dinamika, yang paling cocok untuk saat ini adalah dinamika di dunia saat ini ditandai dengan globalisasi, ketergantungan ekonomi, dan munculnya aktor non-negara seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional. Menurut pendapat saya, istilah yang paling cocok dan relevan yang digunakan adalah hukum internasional atau international law. Oke, berikut kenapa menurut pendapat saya antara tiga hukum tadi, hukum internasional yang paling cocok.
Istilah ini mencakup makna yang paling luas dan modern atau public international law. Hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara dengan negara, tetapi juga mengatur hubungan antar negara dengan organisasi internasional seperti PBB, WTO, individu dan entitas non-negara lainnya. Di era sekarang, hukum mengatur masalah-masalah global seperti hak asasi manusia atau HAM, hukum lingkungan, perdagangan internasional, dan hukum pidana internasional. Subjek hukumnya tidak terbatas pada negara-negara tertentu saja. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pada bagian tadi kan saya sudah menjelaskan kenapa di antara 3 hukum itu hukum internasional yang paling cocok untuk saat ini. Kita bahas untuk 2 hukum lainnya, kenapa menurut saya yang lebih cocok adalah hukum internasional. Jadi, hukum antar bangsa atau law of nation, istilah ini merupakan istilah klasik atau classic term yang lebih menekankan pada hubungan antar entitas bangsa atau masyarakat dunia. Untuk konteks saat ini kurang pas karena seringkali dianggap hanya menyangkut hubungan sosial atau budaya. Hukum internasional modern lebih bersifat teknis dan konstruktural atau perjanjian, bukan hanya sekedar hubungan antar bangsa dan masyarakat. Nah, jadi itu menurut pendapat saya kenapa hukum antar bangsa atau law of nation tidak cocok untuk saat ini atau di masa sekarang. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan hukum antar negara atau interstate law. Kenapa hukum ini juga kurang cocok untuk kondisi sekarang ini? Istilah ini terlalu sempit. Hukum antar negara hanya menekankan pada hukum yang mengatur hubungan antar satu negara berdaulat dengan negara berdaulat lainnya. Jadi itu tidak mencakup untuk hubungan kedua negara yang lebih luas, hanya untuk negara-negara berdaulat. Kenapa hukum antar negara atau interstate law kurang cocok untuk saat ini? Jadi, kurangnya representatif karena mengabaikan peran partai aktor non-negara yang sangat dominan. Ya, seperti kita ketahui, seperti perusahaan raksasa atau Google, Tesla, atau organisasi seperti PBB atau NATO yang memiliki aturan hukum itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Jadi dari pembahasan kita tadi, kita bisa simpulkan bahwa hukum internasional adalah yang paling tepat karena mencerminkan hukum transnasional yang tidak lagi berpusat hanya pada kedaulatan negara, melainkan pada ketertiban dan interaksi global yang melibatkan berbagai macam hukum. Kemudian, hukum internasional umumnya diakui sebagai hukum sejati atau hukum positif, bukan sekadar moralitas karena mengikat negara-negara melalui perjanjian atau traktat dan kebiasaan internasional yang memiliki konsekuensi hukum. Meskipun beberapa ahli seperti John Austin berpendapat itu hanya moralitas positif karena kurangnya badan legislatif pusat, pandangan modern, dan menegaskan adanya sanksi seperti represal, pembalasan, dan tekanan internasional. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa hukum internasional itu tidak memiliki lembaga kepolisian, tapi hanya diawasi oleh beberapa negara. Jadi ya, beberapa negara itu seperti PBB itu sendiri yang mengatur hubungan antar bangsa-bangsa dan negara-negara. Kemudian, hakikat
kita masuk ke poin penting, yaitu hakikat hukum internasional. Sebagai hukum, Oppheim dan Carlson menegaskan hukum internasional memiliki daya ikat dan sanksi meskipun penegakannya bersifat horizontal atau koordinatif antar negara yang berdaulat. Kemudian sebagai moral atau pandangan Austin, pandangannya yang lebih tua atau John Austin menganggapnya hanya moralitas dan kesopanan internasional karena tidak memiliki kedaulatan di atas negara. Kemudian kita masuk ke fungsi mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya. Oke, sekian pembahasan kita pada pembahasan hukum internasional. Ya, seperti kita ketahui, hukum internasional itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar dua negara. Hubungannya itu bisa apa saja, bisa secara ekonomi, budaya, keamanan, kemudian dan lain-lainnya. Sekian pembahasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.